Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran kedua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Terlihat ada seorang anak kecil yang sedang memegang perutnya. Dia terlihat kesakitan karena perutnya terasa mulas. Nah, pernahkah kamu mengalami perut mulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari dengan kondisi fesis yang encer? Ya, kalau kamu pernah mengalaminya, berarti kamu sedang mengalami gangguan pencernaan diare. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Bagaimana kondisi usus yang terkena diare? Nah, kita lihat ya pada gambar berikut. Di sini terlihat bahwa ada perbedaan antara usus yang normal dengan usus yang mengalami diare, di mana pada usus yang normal, air itu akan diserap oleh tubuh dan ada rongga udara. Sedangkan pada usus yang terkena diare akan terlalu banyak air dalam rongga usus, sehingga tinja yang dikeluarkan akan lebih encer. Nah, diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, dari sekarang kenali penyebab-penyebab terjadinya diare sehingga kita bisa menghindari penyebab-penyebab diare tersebut. Apakah kamu sudah tahu apa saja penyebab diare? Nah, kalau belum, kita pelajari sekarang ya. Penyebab diare yang pertama ada infeksi virus. Rotavirus merupakan penyebab diare pada anak yang paling sering terjadi. Kemudian ada juga karena infeksi bakteri dan parasit. Biasanya masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya ada intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengonsumsi gula pada susu sehingga diare setelah mengonsumsi produk susu tersebut. Kemudian ada juga karena alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Selanjutnya ada juga karena penyakit usus, biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang terakhir adalah gangguan usus fungsional atau stres. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya penyebab-penyebab diare. Nah, sekarang kita pelajari lagi tentang gejala diare. Gejala diare itu ditandai dengan beberapa hal, seperti buang air besar encer dan sering, beda dari biasanya. Kemudian merasa kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan perut terasa kembung. Ya, kalau kamu mengalami gejala-gejala seperti itu, maka kamu harus segera melakukan pengobatan dengan meminum cairan oralit atau cairan gula dalam darah dan garam, kemudian meminum obat sesuai resep dokter. Nah, kamu juga harus melakukan pencegahan agar tidak mengalami penyakit atau gangguan pencernaan diare. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kamu usahakan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dengan bersih
agar ketika kamu makan, tangan kamu sudah dalam keadaan bersih tanpa kuman dan bakteri. Kemudian menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit, sehingga makanan yang akan kamu makan tidak terkontaminasi. Selanjutnya, minum air yang sudah dimasak, karena pada air yang belum dimasak itu terdapat bakteri-bakteri yang tidak terlihat, yang bisa menyebabkan diare. Dan yang terakhir adalah tidak jajan sembarangan ya, apalagi pada makanan-makanan yang tidak tertutup. Nah, kamu sudah belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Dan dapat kita lihat banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat. Untuk memperkenalkan produk, mereka mempromosikannya melalui iklan, sehingga kita banyak melihat iklan mengenai obat di televisi atau media cetak. Lalu, apa sih ciri-ciri bahasa iklan? Ciri-ciri bahasa iklan yang pertama adalah menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Kemudian, mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Selanjutnya, menggunakan kata-kata persuasif atau bersifat ajakan. Dan yang terakhir, pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Nah, di sini kita terlihat ada keluarga yang sedang menonton TV dan ternyata pada TV tersebut ada tayangan sebuah tarian, yaitu tari merak. Dan tahu nggak kalian properti apa yang digunakan pada tarian tersebut? Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Hampir setiap tarian memiliki properti. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Kita lihat di sini ada contohnya yaitu tari gantar. Tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuh menggambarkan benih padi dan wadahnya. Nah, selanjutnya di Kalimantan juga terdapat tari perang atau yang dikenal dengan tari kencet papatai yang menggunakan properti berupa mandal, perisai, dan baju perang. Berikut adalah tarian daerah dan propertinya. Ada tari reog Ponorogo dari Ponorogo, Jawa Timur menggunakan properti topeng reog. Seperti terlihat pada gambar ya. Selanjutnya ada tari kuda lumping dari Jawa Timur menggunakan properti cambuk, selendang, dan anyaman berupa kuda. Selanjutnya ada tari jaipong dari Jawa Barat menggunakan properti sampur atau selendang. Selanjutnya ada tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan menggunakan properti bogam atau rangkaian bunga. Bisa kita lihat rangkaian bunga tersebut terdapat di bagian kepala. Selanjutnya ada tari serampang 12 dari Sumatera Utara yang menggunakan properti sapu tangan. Dan ada tari merak seperti yang tadi terlihat pada gambar di televisi yang berasal dari Jawa Barat yang menggunakan properti yaitu sampur atau selendang, mahkota atau siger, dan sayap seperti sayap merak. Dan yang terakhir ada tari topeng dari Betawi atau Jakarta yang menggunakan properti topeng. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pahami dan mengerti ya. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.